Baik ya, kita teruskan materinya masih berkaitan dengan model dengan yang kita tahu hubungan antar variabel itu di dalam statistik disebut dengan regresi. Jadi analisis regresi linear ganda. Jadi eh, di sini andaikan diberikan data ya, andaikan diberikan data kalau dalam bentuk Excel itu sebentar, saya share dulu Excelnya. Eh, Nah, katakanlah begini Excelnya ya. Jadi ada data yang berkaitan dengan konsumsi per kapita daging ayam. Ini eh, cara ngentrinya. Cara ngentrinya, kalau nanti misalnya punya data yang perlu dianalisis dengan R ya. Jadi datanya ini ya, eh, dari tahun 60 sampai tahun 82 misalnya datanya data menurut waktu ini. Jadi di sini eh, variabel-variabelnya ada konsumsi per kapita daging ayam, ini pendapatan per kapita, harga eceran daging ayam, harga eceran daging babi, misalnya ini harga eceran daging sapi ya, harga eceran daging sapi ini karena data di luar negeri. Nanti kalau di Indonesia diganti, misalnya harga eceran daging apa nih, kambing atau apa ya. Nah, kira-kira secara teori bahwa konsumsi per kapita ini sebagai variabel dependennya, yang tentunya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada di sebelah kanannya. Misalnya eh, pendapatan itu kalau pendapatan per kapitanya naik, cenderung konsumsi per kapita daging ayamnya juga naik. Tapi kalau harga eceran daging ayamnya naik, maka konsumsi per kapita daging ayamnya juga turun berlawanan. Jadi tanda itu nanti akan eh, ketahuan dalam tanda dalam persamaan regresinya. Tetapi kalau harga daging yang lain ini bisa sebagai pesaing maupun pelengkap dari daging ayam. Tandanya bisa positif, bisa negatif. Nah, caranya setelah kita entry dengan Microsoft Excel ini, kemudian di save dulu, di save save as begini ya. Nah, entah di mana diletakkannya, di D misalnya gitu. Eh, Kemudian kelihatan nggak? Kelihatan jendelanya nggak? Konsumsi daging ayam gitu ya. Kalau nggak, Kelihatan Mas, saya kelihatan Mas. kelihatan ya, Ya, apa namanya. Nah, di sini ya dituliskan apa namanya dan direktori mana disimpan. Tapi jangan lupa save as type-nya TX ya, TXT atau text MS-DOS, text MS-DOS. Kalau menggunakan Windows ya. Nah, oke, jadi misalnya sudah disimpan di sana, kemudian eh, dipanggil, dipanggil oleh R. Ya, jadi gini, misalnya nama filenya tadi adalah konsumsi daging ayam .txt gitu. Jadi ini cara bacanya read, baca tabel, read.tabel, terus argumennya ada dalam tanda kurung ini. Filenya apa sama dengan tanda petik ya, jangan lupa tanda petiknya. Tanda petik itu mengarah ke direktori mana. Ini kalau misalnya direktori D. Nanti kalau misalnya ada subdirektorinya, taruh aja di sini ya. Slash apa nih? Slash konsumsi daging ayam.txt. Nah, Nah, ini kita baca, kemudian oleh si R ini kalau kita tuliskan ayam sama dengan, nanti disimpan di eh, database ayam. Ini. Jadi kalau ini kita running begini, nah, ini disimpan dalam database ayam. Jadi kalau kalau misalnya kita mau tahu variabelnya apa saja, kita perintahkan names. Names itu melihat variabel yang dipakai dalam database ayam itu apa saja. Nah, ini misalnya tahun, kons per kapita, dan sebagainya, seperti apa yang kita tulis di baris pertama Excel tadi. Nah, di baris pertama Excel tadi muncul di sini semua. Ini sebagai variabel. Nah, kemudian kalau kita mau pakai juga variabel-variabel ini dalam analisis nanti, kita
eh, kasih perintah attach, ya, sebagai lampiran attach, terus nama datanya Pak Ayam, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini sudah apa namanya ada di sana. Kemudian andekan ini adalah data yang perlu dianalisis dengan regresi, ya. Eh, Alangkah baiknya kita uji asumsi-asumsi seperti yang eh, minggu lalu saya jelaskan. Jadi secara singkat nih ya, kalau ada beberapa baris yang tidak ada itu, ini saya pakai yang penting-penting saja. Eh, Baris apa namanya yang diberi tanda tanda pagar ini tidak diolah. Eh, Baris 9 sampai 13 itu nanti akan kita buka suatu misalnya kalau kita mau setelah membaca itu nilai variabelnya di-lock-kan. Nah, kalau nilai variabelnya semua di-lock-kan, nanti tanda pagarnya ini dibuka. Ya. Sementara belum, sementara kita tetap menggunakan data aslinya. Jadi kalau ini tetap menggunakan data aslinya, maka dari 6 sampai 13 itu dilompati. Dilompati, langsung mengerjakan 14, 15, 16. Nah, 14, 15, 16 ini jadi kesatuan, karena sebetulnya ini panjang sekali. Nah, itu bisa dipisahkan tanpa error setelah tanda plus atau setelah tanda koma pemisahnya ya. Jadi ini baris 14 sama 16 itu artinya kita membuat meregresikan ya, meregresikan yang diregresikan apa? Dependent variabelnya itu konsumsi per kapita. Di mana konsumsi per kapita di sini dipengaruhi oleh variabel yang lain tadi. Pendapatan per kapita, ditambah harga eceran daging ayam. Jadi nulisnya harus benar ya, kalau nulisnya salah nanti error ya. Nulisnya harus benar. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 variabel. Terus jangan lupa koma, datanya namanya apa tadi? Namanya ayam. Itu NA itu not available. Not available action itu not available exclude. Jadi kalau ada data yang hilang itu dia tidak dipedulikan, jadi di exclude, dikeluarkan. Nah, summary ini meringkas apa hasil dari apa namanya yang kita lakukan dalam fungsi LM tadi, ya, linear model tadi. Jadi meringkas. Nah, yang dimunculkan adalah hasil analisis kalau di dalam SPSS itu, ya, dalam SPSS itu, ini adalah bagian parsialnya, uji parsialnya. Ini uji parsialnya, ya. Jadi pengaruh-pengaruh misalnya variabel prediktor pendapatan per kapita, harga eceran daging ayam, babi, dan sapi ini ada di sini semua, di bawah nilai estimate ini. Nah, nah apakah pengaruh secara parsial ini signifikan atau tidak? Bisa dilihat sekali lagi ya, tanda bintang di sini. Kalau tidak ada tanda bintangnya, berarti dia tidak signifikan. Kalau bintangnya 2 signifikan 1%, 3 0,001. Tapi biasanya cuma 1 atau 2. Nah ya, lah uji simultannya kemana? Uji simultannya sebetulnya karena sebetulnya cukup sebaris informasi, maka uji simultannya ada di sini. F statistik ini. F statistik 73,87 ya. 4 ini adalah menggunakan 4 variabel prediktor. Jadi 4 ini, jadi hipotesis yang diuji pada baris bawah ini adalah bahwa semua prediktor ini ya, pendapatan per kapita, harga eceran daging ayam, babi, sapi ini semuanya secara bersama-sama tidak memengaruhi dari konsumsi per kapita daging ayam. Itu hipotesis nolnya. Hipotesis tandingannya sedikitnya ada salah satu. Sedikitnya ada salah satu yang memengaruhi. Salah satu yang mana? Ya entah pendapatan per kapita atau harga eceran daging ayam, babi atau sapi. Nah, yang mana hipotesis nol diterima atau ditolak? Itu dilihat dari p-value di sini. P-value di sini nilainya 6,434 kali 10 pangkat min 11. Ini sangat kecil sekali. Nah, karena sangat kecil, ya, jauh lebih kecil dari 1%, bahkan lebih kecil dari apa namanya yang ada di sini 0,01 dan sebagainya, maka hipotesis nol ditolak. Jadi hipotesis nol ditolak itu kalau nilai p-value di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian yang umumnya 5% dan 1%. Ya. Jadi H0 ditolak. Nah, gitu. Nah, sebetulnya
sebetulnya itu saja yang apa namanya informasi yang digunakan untuk menguji eh, pengaruh apa hipotesis simultan. Simultan artinya keempat variabel prediktor ini secara bersama-sama tidak memengaruhi H0-nya. Terus H1-nya ya sedikitnya adalah satu. Nah, untuk melihat sedikitnya ada salah satu itu dari parsialnya ini. Oh, ternyata yang berpengaruh itu harga eceng daging ayam dan harga eceng daging babi misalnya dalam teladan ini ya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, itu digunakan sebetulnya untuk nanti yang pertama kali itu untuk menguji asumsi-asumsi ini. Misalnya yang pertama itu riset test ya. Riset test itu menguji linearitas. Menguji linearitas di sini. Di sini linearitasnya kalau kalau dilihat ini p-value-nya ini sangat sangat signifikan nih ya. 4,69 kali 10 pangkat min 5. Jadi 0,00004 ya. Jadi kecil sekali. Dan menunjukkan bahwa di sini hipotesis nolnya akan mengatakan bahwa errornya itu linier. Jadi ini errornya ini errornya tidak linier, gitu. Errornya tidak linier, ya. Karena H0-nya ditolak karena nilai peluangnya sangat kecil. Oke, lanjut terus ya. Eh, ANOVA. Kemudian ini ada fungsi ANOVA, analisis varian. Ini membandingkan dua model. Model yang pertama yang tidak ditambahi oleh komponen polinom berderajat 2 dan berderajat 3. Ya, itu ANOVA. Ini kalau ini kita lihat, nah ini signifikan. Signifikan ya, signifikan artinya itu tadi. Dengan penambahan dua komponen ini derajat bebasnya semakin berkurang dari 2 ya ini. Ini residu derajat bebas ya. Degrees of freedom-nya dari 18 yang model tanpa komponen polinom ini dengan adanya dua komponen berkurang dua ini signifikan ya, signifikan. Selain itu riset test itu juga bisa digunakan untuk menguji misalnya bukan hanya 2 dan 3 ini misalnya sampai empat di sini juga hasilnya sama, bahwa hipotesis nolnya ditolak, errornya eh, tidak linear ya. Oke, yang berikutnya ini eh, kita gunakan library Deplir ya, mudah-mudahan sudah pada install R ya, R baik RGUI maupun RStudio. Harapannya begitu karena eh, apa namanya itu nanti akan digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menjawab ujian ya. Oke, yang berikutnya ini menggabungkan database ayam tadi dengan dua data. Yang pertama nilai taksirannya Y-head ya, dan nilai residu dari model tersebut. Jadi data ayam tadi ditambahkan dua kolom, kolom pertama taksirannya, kolom kedua residunya. Oke, selanjutnya itu digunakan apa? Digunakan untuk eh, menggambar. Jadi secara visual bagaimana hubungan eh, apakah errornya linear apa enggak? Nah, ya. Ini kalau kita lihat prediksi Y-head-nya yang sebelah datar itu nilai prediksinya yang ke atas itu residunya. Tapi kalau kita lihat ini intervalnya tidak sama ya. Jadi kalau diolor panjangkan begitu bisa jadi yang biru ini sedikit sedikit hampir sama dengan yang merah ya. Ya. Oke, itu untuk yang lain juga masih sama. Nah, sekarang yang paling penting itu yang linearitas mungkin tidak begitu penting ya. Yang penting itu normalitas residual. Normalitas residual. Jadi yang pertama bukan kurang begitu penting. Jadi yang utama itu uji normalitas residual karena ini asumsi utama. Nah, eh, dengan perintah-perintah seperti minggu lalu hanya diganti variabelnya ya. Ini semua diganti variabelnya saja. Kalau kemarin pakai datanya itu empty cars, ini datanya eh, data konsumsi ya, data konsumsi ayam nih ya. Nah ini, jadi nanti misalnya kalau ujian ya tinggal biasanya datanya sudah disediakan,
Jadi tinggal mengganti nama ini, tinggal mengganti nama filenya yang dipanggil, kemudian disesuaikan, misalnya diberi nama apa gitu ya. Kemudian di sini urutannya sama. Names itu nama variabel yang dipakai dalam file ini itu apa gitu ya. Sehingga nanti tidak salah waktu membuat model di sini. Yang Y-nya apa, yang X-nya, X1, X2, X3-nya, dan seterusnya apa gitu ya. Oke, selanjutnya ikuti saja, ikuti eh, yang mana yang diganti, yang mana yang diganti. Ya misalnya ini kan, ini masih sama nih, modelnya sama modelnya, tetap seperti tadi dengan 1, 2, 3, 4 variabel ya. Ini hanya digunakan misalnya waktu menguji normalitas. Nah, sewaktu menguji normalitas nanti tidak perlu semua ini dipakai. Misalnya salah satu saja apa Sapir-Whorf atau Lily Force gitu ya, atau Anderson-Darling, yang mana yang apa namanya nanti diminta, yang mana yang diminta. Nanti kalau 5 ini kebanyakan, mungkin hanya eh, paling banyak 3 gitu ya, ya gitu. Yang mana yang diminta. Tapi kalau yang penting itu yang perlu diperhatikan bahwa misalnya gini, Sapiro, Lily Test, Lily Force, AD, CVM, Pearson, dan SF ini library yang digunakan Nortest. Library itu kumpulan fungsi. Tetapi Jarkebira library-nya TS Outlier. Jadi kalau misalnya TS Outlier ini tidak dipanggil, Jarkebira nggak bisa dipakai. Sama aja misalnya uh, Di Agustino ini mau dipakai, tetapi library moment-nya belum dipanggil, belum bisa jalan. Ya. Jadi belum bisa jalannya bisa karena library-nya belum dipanggil. Nah, gitu ya. Nah, misalnya gini, misalnya, kalau ini library momennya belum saya panggil, coba di Agustino ini saranin. Nah, ini berarti ini sebelumnya karena mungkin tadi saya sudah buka file ini, ya berarti tadi sudah kepanggil gitu. Tapi kalau baru dibuka, belum tentu bisa ya. Kecuali eh, ada built-in function di situ di library yang lain. Ini plotting dan kemudian uji heterogenitas. Heterogenitas ya. Eh, bahwa error itu variannya harus homogenitas, homoskedastik ya. Hetero itu apa namanya permasalahan yang ditimbulkan. Kalau ada hetero, tidak bisa, harus homoskedastik gitu ya. Nah, ini ujinya NCV test itu berada dalam library car ya. Jadi kalau kita lihat NCV testnya di sini, bagaimana P-nya? Oke, P-nya 0,19517. Hipotesis nolnya mengatakan bahwa errornya homoskedastik. H0-nya ya. H1-nya errornya heteroskedastik. Nah, kalau di sini karena P-nya 19%, 0,19 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Ingat ya, dalam pengujian hipotesis statistik apa saja, H0 ditolak kalau nilai peluang itu lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Itu saja kuncinya. Ya, oke. Lanjut nih, library deplir ini untuk menggabungkan ini untuk melihat secara visual lagi ya, secara visual. Ya, makan tempat aja kalau secara visual ya. Kita tapi kan itu bagian dari pelajaran. Nah, sekarang bagaimana deteksi multikolinaritas. Nah, ingat ya, salah satu asumsi yang penting juga bahwa tidak diperbolehkan antar variabel prediktor itu berkorelasi tinggi, ya, ya, tidak diperbolehkan, tidak disarankan, karena kalau kalau mereka berkorelasi tinggi akan apa namanya mempengaruhi hasil prediksi, ya, mempengaruhi hasil prediksinya bisa bias, ya. Oke, saya tidak gunakan uji di sini ya. Karena kalau uji itu berkaitan dengan distribusi suatu statistik. Nah, ini mendeteksi saja ya. Deteksi multikolinaritas. Modelnya sama seperti tadi. Apakah error yang dihasilkan dari model regresi ini ya gitu ya. Itu ini bisa digunakan untuk melihat informasi apakah misalnya antar variabel-variabel prediktornya ini ya, misalnya ini kan dependent variabelnya konsumsi per kapita.
Yang memengaruhinya pendapatan per kapita, harga eceran masing-masing daging itu. Apakah antar X ini berkorelasi tinggi apa tidak? Kita bisa menggunakan informasi namanya variance inflation factor, faktor pengembang varian, ya, VIF, ya. Jadi kalau kita running, ini VIF-nya, nah ini ada di bawah semua, ya. Masing-masing variabel ini nilai VIF-nya. Bagaimana menghitung ini? Pertemuan sebelumnya sudah saya ajari. Kalau lupa bisa lihat kembali. Nah, yang penting begini, apakah masing-masing ini penyebab multikol itu kalau masing-masing ini memiliki nilai di atas 10. Nah, ternyata ini di atas 10 semua. Ya, 52, 18, 29, 39, semua di atas 10. Berarti masing-masing variabel ini adalah penyebab multikolinearitas. Ya, oke. Berikutnya. Sekarang deteksi outlier. Ada nggak outlier? Outlier atau pencilan dari data ini eh, bisa dilihat nanti dari gambar. Kalau ada gambar merah di luar, nah ini di luar garis ini ada gambar merah, ini ya, ada dot merah, berarti dia outlier. Ini bisa diurutkan 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan ya. Nanti ini apa namanya pengamatan keberapa. Nah itu penyebab outliernya. Nah itu juga kurang begitu penting kalau mau ini ya, kalau mau running regresi ya. Kemudian kita lanjutkan di sini yang terakhir autokorelasi. Nah, autokorelasi ini nampaknya penting karena data kita tadi adalah data yang diamati menurut waktu, menurut tahun ya, menurut tahun. Kita perlu uji apakah error menurut tahun ini berkorelasi diri apa enggak. Auto itu sendiri korelasi, korelasi itu ukuran kekuatan hubungan ya, ukuran kekuatan hubungan. Jadi kita uji dengan ACF misalnya. Oke, dengan ACF ya, kita dapatkan gambar sebelah kanan ini ya. Nah, ini ya. Kalau kalau pakai gambar caranya ngelihatnya seperti ini, bahwa ini bisa jadi ini berkorelasi ya dengan leg 2 ini, leg 2 misalnya ya. Leg 2. Ini leg 0, leg 1, leg 2. Nih. Tapi secara gambar. Kalau secara statistik ya kita lihat pakai uji statistik misalnya dengan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson prosedurnya seperti ini, kita tuliskan semua fungsinya dulu, kemudian kita running apa namanya uji Durbin-Watsonnya. Ini benar bahwa seperti halnya pada gambar, ini terjadi uh, autokorelasi ya, karena nilai peluangnya lebih kecil daripada ya, lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Kalau 5%, apalagi 1% nih, ya itu. Oke, nah eh, sorry, ini ini perulangan nih, perulangan nggak perlu di ini kan ya. Yang lain kita bisa menggunakan uji serial korelasi ya, korelasi serial itu dengan Bruce Godfrey. Uji Bruce Godfrey ya, ini menunjukkan ini untuk orde 3 ini ya. Ini signifikan pada taraf 5% ya. Signifikan pada taraf 5% karena nilai peluangnya 0,012 atau 0,01264 ya, lebih kecil daripada 5%, tetapi tidak signifikan kalau kita gunakan alfa 0,01. Ini sedikit di atas 0,01. Ya, jadi tergantung alfanya berapa ini. Jadi bisa dibilang ada serial atau korelasi hingga orde ketiga, eh, bisa tidak tergantung alfanya ya, tergantung alfanya. Oke, nah ini kalau eh, kita misalnya ingin melihat tabel ANOVA-nya biasanya kan begini ya, biasanya tabel ANOVA-nya begini ya, yang pakai uji F ya, itu bisa dilihat dikeluarkan begini. Hanya biasanya eh, 4 pertama ini sering disebut dengan model. Karena modelnya terdiri dari pengaruh-pengaruh prediktor pendapatan per kapita, harga ecer daging ayam, harga eceran daging babi, eceran daging sapi. Jadi
A1 sebanyak 4 kali ini dijumlah, kemudian sum square-nya ini juga dijumlah, nah gitu ya, dijadikan satu, dijadikan satu. Dan yang ujinya tadi sudah di atas tadi, menunjukkan bahwa oke, eh, H0 ditolak ya, ditolaknya seperti apa. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Belum ya? Kalau belum, kita lanjut. Nah, kalau kita kalau kita tadi diberikan data bahwa konsumsi per kapita itu sebagai variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, sementara yang memengaruhi ada pendapatan per kapita, harga eceran daging ayam, harga eceran daging babi, harga eceran daging sapi. Ada 4. Maka sebetulnya kita bisa membandingkan. Ini saya beri nama ya model nol. Model nol ini bahwa konsumsi per kapita ini tidak dipengaruhi oleh salah satu dari prediktor. Ya. Kemudian model satu, konsumsi per kapita ini dipengaruhi oleh pendapatan per kapita saja. Ya. Yang dua ini dipengaruhi oleh harga eceran daging ayam saja, yang ketiga harga eceran daging babi saja, yang keempat harga eceran daging sapi, gitu ya. Nah, semua kombinasinya tentunya ada 2 pangkat 4, karena variabel di prediktornya 4. Ya. Jadi 2 pangkat 4 itu 16. Jadi ada 16 model. Ini saya beri nama dari 0 sampai 15. 0 sampai 15. Ya. Oke. Nah, jadi yang dipengaruhi sama, yang dipengaruhi konsumsi per kapita. Tapi yang mempengaruhi bisa hanya satu variabel, ini kombinasi 2 variabel ya. Nanti bisa bisa lihat ya. Atau kombinasi 3 variabel, atau semuanya, keempat-empatnya mengaruhi. Jadi semuanya ada 16, 2 pangkat 4. Jadi kalau nanti misalnya 3 hanya 8. Kalau 5 ya ada 32 gitu ya. Oke. Nah, semua ini saya buat modelnya, kemudian kita ingin membandingkan. Jadi caranya begini. ANOVA dalam kurung. Ya, sebut semua yang di atas tadi. Jangan sampai ada yang salah. Model 0, model 1, model 2, 3, model 4, sampai model 15. Disebut dalam tanda kurung. Ya. Oke. Nah, jadi baris 240, 241 ini kita ingin melihat, ini saya hapus dulu ya, biar nggak ganggu. Kita ingin melihat nanti kira-kira yang mana yang kandidat model yang bagus. Ya, gitu ya. Jadi kalau caranya harus di running dulu, dijalankan ini. Model 0 dijalankan, 1, 2, 3, sampai 15, semua dijalankan. Ya. Ini kalau jalankannya satu persatu, sekuensial, biar biar kita tahu. Ini salah satu, kalau dalam programming ini sama seperti debugging, itu melihat baris-baris mana yang ada kesalahan. Ini termasuk programming juga, ini termasuk coding, termasuk pelajaran coding ini. Nah, eh, ini baris 240, 241. Nah, ya, jadi hasilnya begini. Oke, lihat ya. Ini apa namanya, RS itu residual, DF itu degrees of freedom. Karena datanya ada 23, ini ya 23 degrees of freedom ya. Ya. Nah, residual model 0 atau yang pertama kali itu 309. Ya, 309. Nah, ini model satu. Model satu dengan menambahkan bahwa konsumsi per kapita daging ayam itu hanya fungsi dari pendapatan per kapita. Itu signifikan. Signifikan bintang 3 ini. Signifikan karena ini lihat residual sum square-nya itu berkurang drastis, ya, berkurang drastis dari 309 ke 123. Nah, ya. Nah, ini menyebabkan nilai F-nya besar, ya. Karena nilai F-nya besar, ini nilai nilai peluangnya besar, kecil sekali. 7,4 ini, jadi ini sangat signifikan ya, bintangnya 3 ya. Kemudian bandingkan kalau yang mengaruhi harga eceran daging ayam. Nah, residual sum square-nya malah bertambah dari 309 malah 352, berarti kurang bagus ya, kurang bagus. Nah, kemudian ini berkurang, ini bagus nih, tapi tidak sebagus yang pertama tadi. Ini masih belum ada kandidat untuk dikalahkan, yang nomor 2 itu. Nah, caranya seperti itu caranya. Nah, sekarang kalau misalnya
dua ini ya. Ini dua variabel nih, ya. Eh, Antara pendapatan. Jadi ini berkurangnya dua kan dari 23 ini jadi tiga malah ya. Ini oke. Yang memengaruhi pendapatan dan harga eceran daging ayam. Nah, ini ya kan. Ini juga signifikan. Signifikan itu bintangnya dua. Ini nilai peluangnya 11 ya. Terus, nah sampai ke bawah. Nah ini ada yang eh, signifikan ya. Meskipun di sini juga bintang tiga nih ya. Jadi ini sebagai model yang dikandidatkan bisa jadi ya. Ini ya 12 ini model, sorry, ini kalau ini 16, 15, 14, 13, 12, 11, model 11. Model 11 itu ini. Ya, ini ya. Tapi ini datanya kan data yang tanda petik notabene eh, fungsi variabelnya itu tidak kita rubah. Jadi masih data aslinya ya. Oke. Maksudnya begini, modelnya masih model linier. Model linier dalam artian eh, bahwa yang kita pakai itu tidak kita lockkan. Ini model linier artinya bahwa baik responnya atau variabel dependennya maupun variabel-variabel prediktornya itu masih data aslinya, masih data aslinya. Nah, bagaimana kalau misalnya eh, akan kita rubah? Ya. Oh, oke, sebelumnya nih, sebelumnya kalau kita lihat model 5 dan 15, model 15 ini model penuh ya, model 15 ini model penuh. Dalam artian semua variabel prediktor ini dipakai. Model 5 itu hanya pendapatan per kapita dan daging ayam. Nah, ini kalau kita ingin menguji dengan mengeluarkan apakah harga eceran daging babi dan harga eceran daging sapi itu tidak berpengaruh terhadap secara bersama-sama ya, tidak berpengaruh terhadap konsumsi per kapita, ya. Itu bagaimana cara mengujinya? Ya, jadi seperti ini misalnya. Nih, kita bandingkan yang 5 dengan 15 tadi. 5 itu tanpa harga eceran daging babi dan harga eceran daging sapi. 15 penuh. Ya. Kalau kita running ini, ya kita jalankan. Nah, ini kita lihat, oh signifikan. Signifikan artinya cukup hanya dengan pendapatan dan harga eceran daging ayam saja. Nah, ya. Kalau dibalik sama aja nih, dibalik ya tetap aja signifikan. Ya, kita lihat ya, running. Nah, ini kan. Nah, ini yang depan, yang nomor satu, yang 18 ini kalau variabelnya keempat-empatnya dipakai. Yang ini kalau hanya dua yang dipakai, ya. Nah, ini signifikan 0,01902, lebih kecil dari signifikan pada taraf 5% tentunya, tidak pada 1% ya. Ini sejalan dengan penjelasan yang ada di bukunya eh, Gujarati ya, tapi cara cara menyajikannya lain, cara mengujinya lain, tapi hasilnya sama. Oke, nah sekarang permasalahannya, bagaimana kalau ini tadi kita lihat kalau tidak di-lock-kan semua variabel prediktor dan variabel dependennya itu terjadi multi-call, multi-call ya. Nah, bagaimana kalau modelnya itu kita buat lock semuanya variabel prediktornya maupun variabel y-nya itu dilogaritmakan. Nah, oleh karenanya baris 9 sampai 13 ini kita buka. Nah, kita buka yang tagarnya kita buka begini. Nah, ya. Jadi yang tadinya hijau tidak diproses ini jadi hitam dari proses. Ya, fungsinya apa? Kita running dari awal. Kita harus running dari baris pertama. Ya. Kita running baris pertama. Jadi baris pertama ini, oke, baris ketiga lah. Baris ketiga ini adalah membaca tabel, ya, membaca tabel. Kemudian kita beri nama, kita mau tahu nama variabelnya apa, kemudian di attach itu ya. Tetapi baris 9 itu merubah, ya, merubah variabel cons per kapita itu menjadi logaritmanya.
disimpan namanya sama ya, disimpan namanya sama karena kita tidak mau merubah baris-baris yang ada di bawah sana itu dengan menambahkan lock 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 lock, capek. Jadi caranya hanya dirubah di depan sini. Mudah-mudahan paham ya, paham apa yang saya maksudkan. Jadi ini semua yang tadi belum dilogaritmakan, sekarang variabel-variabelnya baik preditor maupun uh, dependent variabelnya, independen dan independent variabelnya, independen dan dependent variabelnya itu semua kita logaritmakan. Jadi tidak perlu merubah di tambahin log gitu. Tidak perlu karena semua ini sudah kita logkan di baris 9 sampai 13. Nah, selanjutnya kalau kita kita ulangi yang kayak tadi. Nah, ini koefisiennya sudah berubah. Dan koefisien ini karena modelnya log ya, modelnya log ya, log linear ini, log ya, bukan bukan lin logaritma ini ya. Maka cara menginterpretasikannya itu lain. Jadi angka-angka ini adalah koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas. Jadi koefisien elastisitasnya pendapatan per kapita terhadap konsumsi tadi ini, makanya nggak signifikan ya. Kalau harga eceran daging ayam nih min 0,61 ya nih. Data ini ya, data yang kita pakai ini ya, nih, negatif. Nah, bahwa apa namanya, kalau harga eceran daging ayam itu naik, maka konsumsi per kapitanya turun, kan? Koefisien negatif. Tapi ini pengertian masing-masing angka ini adalah koefisien elastisitas. Jadi seandainya harga eceran daging ayam ini maknanya, seandainya harga eceran daging ayam itu naik 1%, ya, maka pendapat apa, maka konsumsi per kapita daging ayam itu turun sebesar 0,61%. Ceteris paribus. Ada kata-kata ceteris paribus. Saya kira paham istilah ekonomi ya. Artinya waktu kita hanya membandingkan harga eceran daging, memaknai angka ini itu pada nilai pendapatan per kapita, harga eceran daging babi dan harga eceran daging sapi yang sama. Ya, yang sama itu sehingga yang bermakna hanya angka ini saja. Oke, jadi itu. Jadi kalau kita running sampai bawah ya hasilnya seperti tadi ya. Hanya angkanya beda. Tadi datanya belum dilogkan, ini dilogkan. Permasalahannya, bagaimana yang benar? Modelnya tidak dilogkan atau dilogkan? Nah ya. Nah, makanya di bawah ini ada uji. Ya, ini setelah Durbin Watson tadi. Ini, nah ini apa namanya, kita menguji ya. Ini sorry, masih masih brute Godfrey ya, masih brute Godfrey, masih eh, lihat model tadi, kita lihat kalau ini juga bisa lihat, oh kira-kira hampir sama, ya, hanya angkanya yang berbeda ya, yang nilai signifikannya yang berbeda. Jadi kita lihat model yang ke-11 ya. Oke. Andai kan itu benar, andai kan datanya benar. Oke, jadi nah inilah, ini ya, ini saya sebut model Lean. Ini kita kita apa namanya ulang di sini ya. Tetapi ini tadi karena kita sudah melogaritmakan di atas di sini ya, melogaritmakan atas di sini itu bahaya. Makanya kita perlu pindah ini, pindah eh, baris ini ke atas. Ya, baris ini ke atas. Ini jadi 245 ini ya, 245 ini kita pindahkan ke atas, Ctrl X gitu ya. Nanti dipindahkan ke atas. Ya, ini sudah dipindahkan ke atas sebelum dilogaritmakan. Nah, sebelum dilogaritmakan berarti harus ditarik di sini. Nah, ini ya, misalnya saya taruh di baris 7 ini. Ya, di 7 ya. Oke. Jadi perlu kita running ulang. Itu running ulang. Running ulang ya. Karena kalau di running ulang datanya ke baik prediktor maupun dependent variable itu belum dalam bentuk log. Ya, belum dalam bentuk log. Oke. Kita panggil library namanya LM test yang nanti akan kita gunakan untuk membandingkan model ini. Yang pertama modelnya linear. Artinya baik Y maupun semua X-nya tidak dilogaritmakan. Ya. Yang kedua,
semua Y, X ini di-lock-kan semua. Di-lock-kan semua. Yang tadi kalau kita interpretasikan koefisien regresinya itu adalah koefisien elastisitas. Nah, ini PI test. PI test itu kalau dalam bukunya Gujarati uji MWD gitu. McKinnon apa gitu ya. Ini untuk menguji memilih yang mana yang dipakai. Jadi PE test gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini model satu itu tidak dalam bentuk log ya. Model 2 dalam bentuk log ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini yang signifikan itu ya, yang signifikan itu ya, ini kan tergantung apa namanya naruh modelin model lognya di mana ya. Ini signifikan. Signifikan artinya bahwa model dalam bentuk log itu ya, model dalam bentuk log itu yang dipakai. Ya, model dalam bentuk log itu yang dipakai. Ini ya, ini model log. Oke, itu model. Jadi namanya uji MWD, uji McKinnon, McKinnon, ya, kalau salah. Ya, WD-nya lupa. Ya. Nah, itu. Kemudian di bagian bawah ini kalau kita lihat, ya, eh, ini harus harus running dalam bentuk tadi barusan kita running dalam bentuk aslinya ya, belum kita lokan ya. Karena kita running dari awal lagi datanya dan kita belum eh, mengeksekusi baris 20 sampai 24. Kita langsung lompat, jadi caranya begitu. Kita langsung lompat baris 257 ini ya. Baris 57 kita ingin bandingkan dua model misalnya 5 dan 15 ya. Nah, kalau mau lihat dalam bentuk tampilan seperti analisis sovarian, ya ditampilkan dengan menambahkan di sini AOV. AOV itu analisis sovarian, tidak ALM tapi AOV ya, analisis sovarian. Kemudian ya jangan lupa dikurung kurung lagi, hasilnya langsung di summary dalam bentuk ringkasan ringkasan seperti ini. Maka muncullah koefisien-koefisien di sini ya. Dan ini adalah yang apa namanya analisis dari data yang belum dilogkan. Nah, kalau ini apa namanya yang mempengaruhi hanya pendapatan per kapita dan harga eceran daging ayam. Kemudian LRT test ini juga fungsinya sama dengan ANOVA di sini. Memilih memilih dua model yang mana yang harus kita pakai gitu ya. Eh, Sekali lagi ya, 15 itu menggunakan 4 variabel dan 5 itu hanya pendapatan per kapita dan harga eceran daging ayam. Nah, ini kalau kita lihat, kalau yang kita panggil model 5 duluan, ya, yang kalau kita panggil model 5 duluan, kalau yang kita panggil model 6, dia hanya berbalik saja, hanya berbalik notasi, tapi nilai signifikansinya sama, ya, 0,006327. Ya, oke. Nah, artinya begini, kalau model 15 itu model penuhnya, sementara yang model 5 itu hanya sebagian, ya, nah sebagian. Ini kalau kita lihat, kalau yang signifikan itu, ya, kalau yang signifikan itu model fullnya, ya, model fullnya, maka ya ini yang dipakai dan model apa namanya model satunya ini juga signifikan, misalnya model satu ini keempat-empatnya signifikan, model dua ini juga signifikan ya, dan penambahan ini tidak signifikan, yang kita pakai ya hanya variabel prediktor pendapatan per kapita dan harga eceran daging ayam saja ya, sama aja sih fungsinya. Ini ada namanya, ini namanya uji likelihood ratio test ya, LRT test, LR test, atau mau pakai ANOVA dan sebagainya. Nah, oke, ada pertanyaan? Nah, oke.
Baik, ini file yang kedua. File yang kedua ini eh, data yang berkaitan dengan permintaan uang. Ini datanya ada di bukunya Gujarati juga ya. Pak Sigit. Eh, tabel 710. Kalau tadi tabel 79, ini tabel 710. Ya. Pak. Saya beri nama, setelah dibaca di R ini, saya beri nama uang. Jadi, uang sama dengan read, baca, tabel. Tabelnya di mana? Di tabelnya sebagai file di directory D, namanya permintaan uang. Ya. Oke. Oke, kita running. Sebelumnya saya kosongkan dulu biar kelihatan bersih di sini. Nah, sapu ini. Ya. Oke, kita running. Saya beri nama. Oke, ngelihat namanya apa saja? Oh, tahun. Kemudian ada GDP ya, Gross Domestic Product. Ada permintaan uang, money demand, consumer price index, ada long term interest rate. Dan ini rate-nya itu ada dua macam, long term sama 3 bulanan, treasury bill. Jadi kalau kita eh, attach, kita pakai ya. Kalau mau lihat datanya, kalau mau lihat datanya ya di sini ketikan di bawah ya, di konsul ketikan uang. Nah, itu datanya. Nah, datanya ada di bawah ini ya. Datanya juga diamati menurut waktu, hanya 19 pengamatan ya, dari tahun 80 sampai tahun 98. Nah, oke. Satuannya tidak saya tuliskan ya. Pak. Dan kemudian eh, sama seperti tadi, perintahnya adalah kalau di sini langsung di-lock-kan di sini karena nggak banyak ya. Tadi bahwa permintaan uang itu dipengaruhi oleh ya, dipengaruhi oleh GDP dan bunga ya. Interest rate itu kira-kira bunga ya, bunga jangka panjang ya. Nah, kira-kira itu ingat ya, rate-nya ada dua, ada rate long term, ada rate treasury bill rate. Nah, ini ada model pertama itu pakai rate-nya long term, model kedua rate-nya treasury bill rate ya. Oke. Sedang variabel prediktor pertamanya sama, GDP. Oke. Nah, model ketiga itu kalau si masing-masing permintaan uang itu, money demand itu, dan GDP-nya sebelum dipakai itu dibagi dulu dengan apa namanya, CPI atau Consumer Price Index, indeks harga konsumen. Ya. Jadi ada fleksibilitas di sini dalam dalam R, tinggal dibagi saja begitu. Jadi daripada kalau misalnya pakai Excel, kita harus bagi dulu dan bagi dulu menjadi variabel baru dan sebagainya, susah. Jadi ini linear modelnya dalam bentuk semua variabelnya log, log, ini juga log, tapi sebelum di logkan ini dibagi dulu, ya dibagi. Misalnya money demand di sini ada 1.600 dibagi 82 ya untuk pengamatan pertama. Pengamatan kedua 1.756,1 dibagi 90,9 dan sebagainya. Sedangkan eh, apa namanya, GDP-nya juga gitu dibagi dengan Consumer Price Index, indeks harga konsumen. Nah, itu model 3, model 4 juga sama, hanya rate-nya 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 tidak dibagi ya, rate-nya tidak dibagi CPI. Rate-nya menggunakan long term untuk model 3, model 4-nya treasury bill. Nah, gitu. Nah, setelah itu setelah itu baru eh, ini kalau kita mau pilih ya yang mana yang mau dipakai ini sebelumnya ini kalau kita mau melihat seperti tabel ANOVA yang ada dalam SPSS dan sebagainya ya. Oke, kita jalankan. Tadi uang sudah. Ya, ini modelnya, model satu. Nggak langsung keluar itu model 2, model 3, model 4. Nah, baru keluar di sini summary-nya. Ini summary model yang pertama gitu ya. Summary model yang pertama ini ada semacam tabel yang mirip dalam paket-paket aplikasi yang lain ya, derajat bebas, jumlah kuadrat dan sebagainya, nilai F-nya dan nilai peluangnya. Sekali lagi di sini bahwa log GDP-nya signifikan ya. Log GDP-nya signifikan terhadap apa? Terhadap yang pertama. Yang pertama adalah eh, log
dari permintaan uang, ya, log dari permintaan uang. Kemudian yang kedua model keduanya juga signifikan nih. Log GDP-nya juga signifikan, hanya berbeda di long term rate-nya. Long term rate-nya enggak apa namanya? Sorry, bunganya baik bunga long term jangka panjang maupun 3 bulanan ini enggak sama. Tidak signifikan maksudnya, ya, tidak signifikan. Eh, Demikian juga model keempat. Nah, di sini kita bandingkan, yang kita bisa bandingkan itu 1 dan 2. Nggak bisa langsung 1, 2, 3, 4 seperti yang tadi. Karena apa? Karena Y-nya yang ada di sebelah kiri yang diprediksi itu tidak sama. Yang sama model 1 dan 2 sama-sama di sebelah kiri sama dengan itu, artinya yang diprediksi itu log dari permintaan uang, money demand, 1 dan 2. Sedangkan 3, 4 yang diprediksi log dari rasio money demand dan CPI. Ini, jadi bisa dibandingkan, yang bisa dibandingkan itu kalau Y-nya sama. Ya, kalau Y-nya sama. Jadi gitu. Nah, jadi 1, 2 dibandingkan sendiri, 3, 4 sendiri, gitu ya. Ini 1, 2 nih, 1, 2, oke. Nah, ini yang terjadi signifikan. Ya, ini apa namanya, signifikannya enggak sih? Ini karena perbedaannya kecil sekali. Ya, perbedaan perbedaan sum square-nya ini hanya berapa? Sedikit ya. Nah, 0,0018486 ini di bawah PR-nya, di bawah probability F ini nggak ada tanda bintangnya, ini tidak signifikan. Bagaimana dengan 3 dan 4? 3 dan 4 ini sama. 3 dan 4 ini juga sama. Ya. Artinya mau pakai bunga yang mana, jangka panjang maupun yang 3 bulanan treasury bill ini sama saja. Ya. Jadi bisa digunakan salah satu. Oke, nah ini summary dari ringkasan model 1. Ya. Kemudian ini model 2, model 3, dan model 4. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Nggak ada yang bertanya? Prof, izin tanya, Prof. Ya, silakan. Dari tadi tuh saya melihat koefisien probabilitasnya tuh 7 koma sekian, 6 koma sekian gitu, Prof. Tapi dia dapat bintang 3. Itu artian kan berarti probabilitasnya kan di bawah, di atas tidak signifikan, Prof. Tapi kenapa dia dapat bintang 3, Prof? Baik. Oke ya. Tapi di belakang angka 6 atau 7 tadi ada tulisannya E min. Benar-benar. Ya. Min itu misalnya misalnya 7 terus ada E min 03. Itu artinya angka 7 itu setelah 0,3 digit. Jadi 007. Gitu. Ya. Jadi bukan bukan peluang itu paling besar satu. Paling besar satu, paling kecil nol. Nggak ada peluang negatif. Ya. Bentar. Coba saya eh, lihatkan dulu ya. Nih. Nah, ini misalnya yang pakai ini, yang paling bawah nih, paling bawah. Ini kan 2,891 E min 05. Itu artinya ya 2,891 kali 10 pangkat min 5. Jadi 0,0004 kali ya. Baru angka yang kelima itu 2. Jadi 0,000 ya. Angka kelimanya 2. Jadi 0,002891. Kecil sekali. Oh, itu bukan Itu ya. tandanya, bukan error ya, Prof? Saya kira itu tuh Bukan. EE itu tuh error gitu, Prof. Bukan. E itu 10 pangkat. Oh, E itu begitu eksponen. Itu begitu pula singkatan dari X. Ya. begitu juga di di alat analisis lainnya, Bro. Kayak di Fuse Ya, gitu, itu sama, bukan sama. error ya, Bro? Oh, Bukan. Sama.
E itu singkatan dari eksponen, Eh, pangkat. Pangkatnya negatif. Nah, kalau itu E-nya plus, nanti jadi kalau misalnya 2,4 E plus 0,3 ya 2,4 komanya bergeser. Jadi dikalikan 1000. Kalau tadi kalau min 5 dikalikan atau dibagi 10 sepuluh 100 ribu. ribu karena nolnya 5. Ribu. Itu ya. Oh ya ya Prof. Terima kasih Prof. Ya, Jadi tahu saya itu artinya itu E. Prof. Ya, ya, ya. Ya, biasa biasa. Kalau kalau apa namanya? Beberapa paket tertentu, kalau beberapa paket tertentu tidak menampilkan seperti itu. Hanya misalnya SAS ya, SAS itu hanya lebih kecil dari itu. Ya, Prof, Eh, yes, ya, ada gimana yang tadi bertanya? Prof? Pembedanya antara yang pangkatnya negatif dan positif tadi Prof? Untuk E tadi apa? Untuk 10 pangkat tadi? Misalnya gini ya, misalnya eh, 2,34 E minus 0,5 ya. Jadi 2,34 artinya itu 2,34 kali 10 pangkat, tapi pangkatnya itu min 5 ya. Artinya artinya angka 2 itu kan 2,34. Angka 2 itu pada posisi kelima setelah 0, 0, terus ada angka 4 4 angka 0, 0,0000, yang kelima itu baru 2. Berarti kan kecil sekali Ya. ya. Yang jelas begini, kalau kalau biasanya pembandingnya kan dengan 5%, 1%. Ya, kalau minnya itu 3, 4 atau 5, ya itu jauh lebih kecil daripada 1%. Nah, gitu aja lihatnya. Ya kan? Tapi kalau E-nya plus, misalnya 2,34 E plus 3, nah itu ya, E plus 3, maka komanya di antara 2,3, antara 2, 3 itu mundur 3 digit. Jadi 2,34 kali 10 pangkat 3 kali 1000 berarti 2340. Jadi jadi E itu adalah eksponen, singkatan eksponen ya, pangkat. Oke? Jadi Biar nggak salah lagi. dua Nggak ribu apa-apa, ya tanya. Prof ya. Kalau Jadi dua ya, ribu baru angka 34-nya dok ya. Kalau yang positif tadi. ya, komanya mundur. Jadi kan 2 koma kan? Ya. Mundur 1 jadi 23 koma. Mundur 2, 234 koma. Mundur 3, 2340. Oh, jadi yang ini kalau pangkat 3 tadi dia 234 koma ya dok ya. 2340. Mm-mm. Oh. Karena kalau tergantung plusnya berapa. Kalau plusnya 3 ya 2340. Kalau plusnya 2 ya 234. Hmm. Berhenti. Iya, siap, Kalau siap. plusnya 1 ya 23,4 gitu. Oh, siap Tapi dok. biasanya kalau plus 1 plus 2 tidak dituliskan, atau min 1 min 2 kadang-kadang nggak tuliskan. Kalau ingin lebih dari itu baru dituliskan. Mau plus mau min baru dituliskan. Oh, siap. Untuk menyingkat angka, penulisan Mm-mm. angka. Prof, terakhir Prof. Ya, Berarti seandainya saya ngolah di kan hasilnya tuh 2,45 minus 0,5 itu berarti bagus hasilnya Prof ya. signifikan, peluangnya kecil. Iya iya iya. Ya, Oke, cukup peluangnya puas ya kecil Prof. berarti kalau hipotesis nol ditolak apabila nilai peluangnya lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Taraf nyata pengujiannya berapa yang dipakai? Mau 5%, mau 1%, itu kan. Bandingin dengan itu. Ya, terima kasih Prof. Nah, siapa yang menentukan 5%, 1%? Ya peneliti. Peneliti. Kecuali soal ujian. Kalau saya bilang gunakan 5%, ya udah 5%. Siap siap Prof. Terima Ya, kasih banyak Prof. oke. Puas saya Prof. Oke. Ada yang lain? Enggak ya?